Ini saya baru cas laptopnya. Silakan bisa dimulai untuk kelompok 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena masih suasana lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Untuk teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat, kami dari kelompok 7, saya perkenalkan, nama saya Sulfia. Dari kelompok 7 ada Bu Darsi Yulianingsi, ada Bu Sarina, dan Ibu Tuti Dwi Suryani, dan Ibu Dalia. Di sini menerangkan tentang nilai-nilai al-adalah wal ihsan sebagai landasan pendidikan Islam. Ayat tentang al-adalah, surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya ada dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu di dalam ayat-ayat tentang al-adil. Ayat tentang al-ihsan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat.
Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu dan kamu selalu berpaling. Itu ayat tentang ihsan. Hadis tentang al-adalah, adil. Di dalam hadisnya, hadis riwayat At-Tirmidzi, Sahih al-Ghairihi, hakim itu ada 3. 2 di neraka dan 1 di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia tidak di neraka. Dan seorang hakim yang hukumi dengan benar, maka ia masuk neraka. Itu hadis dari At-Tirmidzi Sahih al-Ghairihi. Selanjutnya hadis tentang ihsan, yaitu berbuat kebaikan. Yaitu hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Nah, di sini itulah ayat-ayat Al-Qur'an tentang al-adalah dan al-ihsan. Begitu juga hadisnya tentang al-adalah dan al-ihsan. Mungkin di dalam pendidikan memang al-adalah dan al-ihsan sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah madrasah. Di sekolah itu biasanya terdapat ada rapot, itu aja sudah ada penilaian tentang sikap. Ya. Nah, penilaian tentang sikap itu sudah ada spiritual dan sosial. Nah, di situ kan kalau sudah spiritual ada juga al-adalah, ada al-ihsan. Nah, maka dari itu di sekolah-sekolah itu sudah ada sebenarnya sudah banyak dikembangkan bagaimana mengembangkan tujuan pendidikan itu al-adalah dan al-ihsan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti di selanjutnya disampaikan oleh Bu Darsi tentang elaborasi nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan dalam pengembangan pendidikan di sekolah. Terima kasih. Mangga Ibu Darsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari PowerPoint tersebut. Yang pertama adalah elaborasi nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan dalam pengembangan tujuan pendidikan. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan yaitu yang pertama, mengembangkan kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai adil dan ihsan. Dan selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai keadilan dan ihsan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah ataupun di luar madrasah. Contohnya, pendidikan di keluarga, di masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Dan selanjutnya, elaborasi nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan dalam pengembangan materi dan kurikulum pendidikan. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan yaitu yang pertama mengembangkan kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai adil dan ihsan. Yang kedua, aktualisasi nilai-nilai keadilan dan ihsan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah ataupun di luar madrasah. Dan selanjutnya yaitu elaborasi nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan dalam pengembangan media dan sumber belajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Dan selanjutnya yaitu terhadap guru dan murid dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pembinaan akhlakul karimah termasuk di dalamnya adil dan ihsan dilakukan oleh ruang lingkup, keluarga, dan lingkungannya. Peran guru sangat berpengaruh keberhasilan dalam pembinaan akhlak pada peserta didik.
Seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memberikan sejumlah norma kepada peserta didiknya agar tahu bagaimana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Semua norma harus diberikan oleh guru ketika berada di dalam kelas. Tidak hanya di dalam kelas saja, di luar kelas sebaiknya guru mencontohkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Guru dapat dikatakan berhasil apabila ada perubahan pada tingkah laku dan perbuatan yang terjadi pada peserta didik ke arah yang jauh lebih baik lagi. Maka tentunya hal yang paling mendasar ditanamkan adalah yang pertama adalah akhlak, karena itu termasuk dalam adil dan dalam ihsan. Dan selanjutnya adalah elaborasi nilai-nilai al-adalah dan al-ihsan dalam pengembangan sistem pendidikan. Konsep pendidikan dan realita pendidikan adalah terbagi menjadi dua aspek yang saling berkaitan. Karena pendidikan Islam selalu memotret persoalan manusia dari tiga aspek utama, yaitu pendidikan manusia butuh belajar. Yang kedua, manusia harus dibimbing. Dan yang ketiga, manusia harus dilatih. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam harus disajikan tanpa batas dan tanpa mengenal waktu dan perubahan, karena ia akan dibutuhkan oleh setiap perubahan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut kelompok 6. Tes, suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa terdengar. Nah, kita lanjut ke kelompok 6 saja ya. Mikrofonnya belum diaktifkan Pak Musin. Oke. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PPJ PAI YNC Nurjati Cirebon yang saya hormati, juga Bapak dosen yang kami banggakan. Pertama-tama saya dari kelompok 6 mengucapkan salam silaturahmi, dan karena masih dalam suasana bulan Syawal ya, kami juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Baik Bapak Ibu, saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari Bapak Ramlan Jakaria, Ibu Sohenda, saya sendiri Muhsin Mujaki, Bapak Karno, dan Ibu Anisatus Soleka, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan atau mempresentasikan nilai-nilai al-adalah wal ihsan sebagai landasan pendidikan Islam. Yang akan kami bahas di sini, boleh di next Pak Najih. Ada 6 kategori. Yang pertama adalah hubungan nilai al-adalah wal ihsan dengan tujuan pendidikan, kemudian dengan kurikulum dan materi, kemudian dengan guru dan murid dalam KBM, kemudian media dan sumber pendidikan, kemudian sistem penilaian, dan yang paling utama adalah hubungan nilai al-adalah wal ihsan dengan ayat dan hadis beserta terjemah tentang al-adalah wal ihsan. Al-adalah wal ihsan untuk usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri. Yang wajib dilakukan adalah bersikap adil. Namun menurut Al-Ghazali, sikap ini saja tidak cukup dalam interaksi bermasyarakat. Sikap adil perlu diikuti dengan sikap ihsan, yaitu melakukan kebaikan untuk orang lain tanpa menuntut balasan. Bisa kata lainnya adalah ikhlas atau kerelaan ya Bapak Ibu. Kemudian ayat Al-Quran tentang adalah wal ihsan dan terjemah tentang al-adalah wal ihsan. Yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahy 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pelajaran dari ayat ini, yang pertama adalah menjelaskan ayat yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Yaitu, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebajikan. Yang kedua, wajib berbuat adil dan kebaikan, serta menunaikan hak-hak kerabat berupa berbuat baik dan silaturahmi. Yang ketiga, diharamkan zina serta setiap keburukan dan perbuatan keji, baik yang tepat atau tidak. Kemudian, pengharaman sikap melampaui batas, yaitu berbuat jolim dalam bentuk apapun. Ayat yang kedua, yaitu dari Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya adalah, ayo orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pelajaran dari ayat ini adalah memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada semua umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Kemudian surat yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat 58, yang pelajaran dari ayat ini yang pertama wajib menyampaikan amanah, yang kedua adalah wajib berlaku adil dan menghukumi dan haramnya kezaliman dan ketidakadilan. Ada juga dari Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Dari ayat ini bisa diambil pelajaran adalah perlunya melakukan kedamaian antara dua kelompok orang mukminin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab mereka itu satu dalam keimanan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih atau bertikai satu sama lain, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan.
agar kamu mendapatkan rahmat dan ketentuan. Gimana Ustaz? Kemudian hadis tentang al-adalah wal ihsan yaitu dari lagi Ustaz. Ya, hadis tentang adalah wal ihsan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Ada 7 macam orang yang akan diberi naungan oleh Allah, dan naungannya pada hari itu tiada naungan melainkan naungan Allah itu sendiri. Yang pertama yaitu imam atau pemimpin atau kepala pemerintahan yang berlaku adil. Nah, setiap kita juga imam ya Bapak Ibu, terutama pemimpin bagi diri kita sendiri. Yang kedua, pemuda yang tumbuh sejak kecil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung sangat memperhatikan kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul atas keadaan yang sedemikian serta berpisah pun atas keadaan yang sedemikian. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah, lalu ia berkata, "Ini akhwatullah, sungguhnya saya ini takut kepada Allah." Ataupun sebaliknya, ya, laki-laki yang perempuan yang diajak oleh laki-laki yang ganteng seperti Pak Najim mungkin, Pak. Dan wanita itu menolak. Hadis yang kedua yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berlaku adil itu di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar dari cahaya. Mereka itu ialah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukum, juga terhadap keluarga dan perihal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk mengaturnya. Masih ada juga dari hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, ia berkata, al-jannah salah satu sultan muksitun muwafaq wa rajulun rahimun rafiqun qalbi likulli dzul qurba wal muslim wa afifun muta'affaqun dzul iyal. Itu Al-Qur'an dan hadis tentang al-adalah wal ihsan. Kemudian elaborasi al-adalah wal ihsan terhadap tujuan pendidikan. Lahirnya prinsip-prinsip pendidikan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari misi reformasi yang terjadi di Indonesia yang lalu. Salah satu agendanya yang paling penting adalah menegakkan keadilan bagi semua warga negara yang dilandasi oleh nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Keadilan sangat penting, apalagi keadilan tidak bisa dipisahkan dari dasar negara kita, yaitu negara Pancasila. Lebih khususnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu yaitu akses pendidikan, kurikulum dan pendidikan, kompetensi pendidikan dan tendik, pembiayaan pendidikan, pendidikan formal dan non formal, sarana dan prasarana, pengolahan pendidikan, penilaian pendidikan. Kemudian elaborasi al-adalah wal ihsan terhadap kurikulum dan materi. Kita ketahui bahwa tidak sedikit anak-anak Indonesia yang meraih beberapa prestasi di dunia internasional ya. Segudang prestasi yang mereka raih di bidang ekonomi seperti biologi, fisika, matematika, dan non-akademik seperti bidang musik ataupun olahraga. Namun di balik kesuksesan tersebut banyak pelajar dan lulusan yang menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Banyak pelajar yang terlibat tawuran, melakukan tindak kriminal pencurian, penipuan, penodongan, penyimpangan seksual, menyalahgunakan obat terlarang, korupsi, diskriminasi, dan sebagainya. Nah, sedangkan kurikulum secara luas dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar para peserta didik yang dapat mendukung proses perkembangan dirinya ke arah perwujudan sesuai dengan tujuan
tujuan pendidikan. Menerapkan dan mengimplementasikan al-adah wal Islam pada kurikulum akan sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Seperti pada sistem pendidikan pada saat ini fokus kepada pengembangan karakter. Karena pada kenyataannya materi saja tidak akan cukup dalam membentuk sebuah kepribadian bagi peserta didik, tapi juga harus dapat dipadukan dengan kegiatan-kegiatan positif yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu pengalaman belajar yang berarti. Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut, terjadilah suatu proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dan menghasilkan lulusan yang berperilaku baik dan terpuji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Ida. Dan tepat, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Muhsin. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi elaborasi al adalah wal Islam terhadap materi dan sumber belajarnya. Al adalah merupakan suatu sikap untuk menunjukkan keadilan, sedangkan al-ihsan merupakan suatu perbuatan dalam hal kebaikan. Media dan sumber belajar bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam belajar cabang ilmu. Nilai al adalah dan al-ihsan tentu bisa dielaborasikan dengan media dan sumber belajar. Caranya adalah dengan menerapkan sikap adil, jujur, sopan, dan mampu menciptakan mediator dan pendidikan. Dengan adanya keempat indikator tersebut, besar kemungkinan media dan sumber belajar berlandaskan al adalah dan al-Islam dapat terwujud. Sebagai contoh, sumber dan media belajar harus dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan. Ada beragam bentuk kebaikan dan keadilan yang bisa dielaborasikan, seperti membuat konten positif yang berlandaskan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan membuat media untuk memfasilitasi masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan. Di bawah ini ada skema elaborasi terhadap faktor, subfaktor, dan al-ihsan. Lihat skemanya. Skema dari situ, al adalah membuat aplikasi atau website yang untuk menampung aspirasi masyarakat tentang keadilan. Dan menyambung lagi ke media dan sumber belajar, membuat konten positif, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sumber sebagai media acuan dalam menyebarkan kebaikan. Itu adalah dari al-ihsan. Dari skema tersebut telah terlihat manfaat dari elaborasi al dan al-ihsan dengan media dan sumber belajar. Bahkan hal positif yang bisa disebarluaskan jika mengikuti skema secara utuh. Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, jika kamu berbuat baik kepada orang lain, artinya dia telah berbuat baik kepada Allah dan Allah akan menjaganya. Dari ayat ini sudah jelas jika elaborasi sumber dan media belajar bisa digabung untuk menciptakan suatu gerakan positif dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, elaborasi al adalah terhadap wal ihsan terhadap guru dan murid. Guru melaksanakan KBM, kegiatan belajar membaca, kegiatan belajar mengajar. Kedua, mendidik
Ketiga, memberi nilai. 4, memberi contoh yang baik. Selanjutnya, interaksi guru dan murid. 1. Sikap disiplin, adil, dan jujur terhadap murid. 1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengikuti instruksi, mengerjakan tes dengan jujur. Selanjutnya, elaborasi adalah terhadap wal ihsan dan terhadap sistem penilaian. Evaluasi pendidikan terhadap beberapa makna yang mengacu kepada makna kalimat. 1. Al-Hisab Al-Musabah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. 2. Al-Hukmun, Quran Surat Al-Naml 78. 3. Surat Al-Fitnah, atau secara bahasa Al-Fitnah adalah pengujian dan eksperimen. 4. Al-Bala, Quran Surah Al-Mulk dari ayat kedua. Evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian bagi guru untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian tujuan setelah berlangsung. Dari Azhar tahun 1991 sampai dengan 1117 Madapi 2009-231 yang evaluasi memiliki makna adanya pengumpulan informasi, pengembaraan, pencarian, dan penyajian informasi guna pengambilan keputusan tentang program yang dilaksanakan. Sistem evaluasi yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berimplikasikan pedagogis sebagai berikut. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi, seperti tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, seperti tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 40. Ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail putra yang dicintainya, seperti tercantum dalam Quran Surat As-Saffah ayat 103 sampai 107. Keempat, untuk mengukur daya kondisi hafalan manusia dari pelajaran yang telah diberikan padanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada di hadapan para malaikat, seperti tercantum Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kelima, memberikan semacam tafsir atau aktivitas baik dan memberikan semacam ikbab atau siksa bagi yang beraktivitas. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8.
Rasul merupakan utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan petunjuk bagi umat manusia. Untuk menjalankan tugasnya, Rasul diberi beberapa bekal. Di antaranya adalah Alkitab dan Al-Mizan. Dengan keduanya, Allah berharap dalam kehidupan manusia dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang sebagai berikut, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusula bil bayyinati wa anzalna ma'akumul kitaba wal mamizana liyaqfana mansu biqasdi wa anjalna khadida fihi basus sadi wa mannabi'u linnasi wal liya'lamu lahu annan suruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukit-bukit yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, atau supaya mereka mempergunakan besi itu, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid 25. Selanjutnya, memberi nilai secara adil tidaklah mudah. Guru yang adil adalah objektif. Guru tidak adil adalah subjektif. Faktor perasaan, kedekatan emosional, faktor pengalaman yang lalu. Syukron lakum wa li'anamikum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tadi dari kelompok 7 ada beberapa ayat dalam pembacaannya ada yang kurang tepat, mungkin karena pengaruh tak kelihatan ya Bu Ida nggih. Ngapunten Ya. banget Nggak karena kelihatan. ada beberapa yang tidak sesuai dan sangat berbeda sekali. Matur nuwun, mohon maaf dan mohon dikoreksi lagi Pak dan teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam suasana yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak pun
satu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara saya dengar? Ya, suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok 6 dan 7 ya. Benar ya? Ya, Pak. Oke. Terima kasih atas pemaparannya. Berkaitan dengan konsep al-ihsan dan al-adl dalam Islam. Ini luar biasa sekali ya sebenarnya. Saya sudah bincang-bincang ya dengan Pak Kaprodi kita ya. Mungkin sudah disampaikan juga oleh saya beberapa kali waktu itu. Menarik sekali sebenarnya kalau seandainya teman-teman dengan segala jam terbangnya itu kemudian buat artikel atau macam tulisan ya, kemudian dikumpulkan jadi sebuah buku ya. Tapi saya belum tahu nih siapa yang mau inisiator. Dan saya kira sekali lagi mungkin teman-teman sudah banyak bahkan yang bisa melebihi karya buat buku ya. Mudah-mudahan mungkin ada inisiatornya dibuat bukunya soal yang kita bahas dari minggu lalu gitu, soal konsep-konsep Islam, soal tentang pendidikan. Tentu bagus banget kayaknya untuk pertama warisan legacy kita juga ya. Karena buku itu salah satu bentuk warisan yang insya Allah abadi ya. Dan jadi jariah sendiri. Di luar royalti dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang itu ada, bagus sekali. Dan saya udah bicara dengan Pak Dr. Ali, itu beliau sangat antusias sekali ya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman ada yang mau menginisiasi buat buku. Kalau kita sebutnya book chapter gitu ya. Dibuat per chapter saja, kalau ada 10, ya 10 chapter aja ya. Tentang konsep-konsep pendidikan dalam Islam, terutamanya yang ada pengalaman dari teman-teman sekarang. Oke, pertanyaan disimpan dulu. Pertanyaan itu tetap akan disampaikan kepada masing-masing kelompok yang tidak maju, ya. Dan kemudian kelompok lainnya silahkan menjawab. Kalau enggak hari ini tidak terjawab, ya ditulis di WA, karena itu jadi bagian laporan notulensi teman-teman sekalian ya di papernya ya. Pertanyaannya apa saja, jawabannya apa saja. Inilah bukan resiko, inilah mata kuliah kalau seandainya kualitatif. Gitu. Kualitatif itu bukan persoalan salah dan benar. Ya sekali lagi ya teman-teman nanti akan deskripsi ya. Kalau kualitatif itu, ini rahasia sih, bukan rahasia ya, tapi ini secara umum ya. Kalau penelitian nanti skripsi itu sifatnya kualitatif, ya, itu membutuh waktunya lama saat penelitian, ya. Tapi lebih cepat, ya. Artinya kalau gampangnya di awalnya susah, tapi endingnya mudah gitu. Kebalikannya kalau seandainya di anak kuantitatif yang ngukur gitu. Kalau kuantitatif itu nanti dengan hitungan statistik ya, itu lebih cepat lagi sebenarnya gitu ya. Kalau kuantitatif itu, bahkan kalau kamu mau dalam waktu seminggu juga selesai skripsi penelitiannya. Ya, ditentukan instrumennya, tinggal disebar kuesionernya, langsung dihitung dengan software statistik, udah keluar hasilnya. Ya, jadi plus minus lah antara kualitatif dengan kuantitatif. Cuman bedanya, kalau kualitatif itu sekali lagi ya, karena ini soal sudut pandang, ya. Jadi para penguji kualitatif itu, kalau yang tanda kutip paham dan jujur, ya mereka tidak akan menyalahkan apa yang kalian tulis. Gitu. Yang mungkin kalau jadi koreksi kesalahan sifatnya hanya kalau metodologinya, bukan konten. Ya. Jadi kalau kualitatif itu enaknya Anda bisa bercerita apa saja karena yang meneliti itu Anda gitu.
Teman-teman yang meneliti, Anda yang tahu kejadian di lapangan seperti apa, para dosen hanya melihat saja. Mungkin mengeksplor seberapa pemahaman Anda untuk melihat ini jangan-jangan dibikin orang atau bukan. Jadi kualitatif sebenarnya enaknya bukan bisa ngarang ya, tapi karena sudut pandang kita masing-masing cukup beda. Jadi misalnya Bu Ketua meneliti madrasah A misalnya, dari samping kiri, tentu akan kelihatan di sebelah kirinya aja gitu. Nanti datang mungkin Pak Naji dari sebelah kanan tentang sekolah yang sama, itu kan sudut pandangnya yang kanan saja. Dan itu kan nggak salah. Gitu. Itu bedanya ya, kualitatif itu beda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif tergantung Anda mau jadi nggak ada istilah salah dan benar. Jadi tergantung perspektif masing-masing, ya, dari belakang, dari depan, dari tengah, dari samping, dari atas. Hanya mungkin yang bisa jadi catatan untuk koreksi adalah pada saat metodologinya. Bagaimana Anda cara kumpulkan datanya, bagaimana Anda kemudian meng-cross check kebenaran data ini, itu mungkin yang akan diperiksa oleh para penguji. Jadi kalau saya sarankan, ya pilihlah menurut Anda yang paling gampang yang mungkin. Kuanti juga oke lah, kalau S1 kuanti aja enak lah, lebih cepat prosesnya. Ingat ya, nih ingat kata saya nih. Kalau kuantitatif itu seminggu udah selesai. Bayangkan tuh, ya. Ini jangan ragu-ragu ya. Ini buat pegangan kalian nih. Kalau skripsi, bahkan disertasi pun, kalau sifat yang kuantitatif pasti bisa selesai cepat. Ya, karena tidak terlalu lama uji instrumen, kemudian Anda sebar kuesioner, masukin data ke dalam statistik SPSS, selesai hasilnya. Interpretasi mungkin 5-6 hari selesai. Tapi kalau kualitatif, karena sifatnya Anda harus turun ke lapangan, mencari data, observasi, dan lain sebagainya, itu waktu day by day, pagi, siang, sore, yang benar-benar Anda lihat benar-benar. Nah, itu beda sebenarnya. Tapi semuanya terpulang kepada teman-teman ya, kalau mau ambil yang kualitatif atau yang kualitatif tadi. Kembali soal al-ihsan wal adl. Kita sudah tahu sama-sama. Jadi, menurut teman-teman, apa sih sebenarnya dalam praktek kita di dunia pendidikan tuh ihsan wal adl tuh kayak apa sih? Apalagi dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi tuh, kira-kira apa sih yang dipahami dari teman-teman soal ihsan dan al-adl dalam pendidikan? Coba ada yang mau ini nggak? Kira-kira apa? Atau kelompok yang tadi yang presentasi coba. Kira-kira konsep Islam yang ditawarkan yaitu ihsan wal adl itu dalam praktek sekarang tuh seperti apa kira-kira? Yang kekinian gitu. Coba. Pengen tahu saya ini yang punya pengalaman panjang sudah ngajar di madrasah. Silakan coba. Apa praktek? Ada yang berpendapat? Isi aja nih. Sepi mungkin malu-malu. Atau saya mulai dari inilah. Konsep al-adl tuh kayak apa sih dalam Islam coba? Apa konsep adil itu sama nggak sih pemimpin adil dengan suami adil kalau yang mau poligami? Ini mungkin agak panas sih kita bikin suasana gitu. Kalau agak adem-adem, oke saya mau tanya itu biar panas. Kira-kira sama nggak sih pemimpin adil yang tadi dibilang yauma la zilla illa zilluhu tadi? Ada imamun adil sama suami yang adil kalau poligami, itu sama nggak arti adil? Kira-kira? Mungkin seperti hadis Nabi Muhammad yang mengatakan ketika anak saya mencuri maka saya potong tangannya. Oke. Itu adil ya? Ya, siap. Nah, kalau yang tadi imamun adil. Nah, itu apa tuh kalau imamun adil? Kan ada imamun adil tuh hadis Nabi juga. Itu hadis sahih. Oh ya. Imamun adil. Tadi kemudian ada yang kalau seandainya anak saya potong juga itu adil juga. Dalam praktek sholat. Gimana? Sholat berjamaah. Ya, mungkin bisa menyesuaikan dengan jamaah yang ada di belakang. Jadi bagaimana tuh? Nah, jadi mungkin pembacaan suratnya menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Betul. Tapi itu
Berarti kalau adil itu apa namanya? Keseimbangan atau apa kalau yang itu? Sama nggak itu dengan yang tadi imam adil, dengan yang jemaah sholat, dengan adil kalau melanggar dihukum, dengan adil suami wa illam ta'dilu fa wahidah. Oh, ini sudah masuk seperti COVID saja, level-level. Ada level-level ya. Ya, boleh. Ya, jadi saya kira jadi pendapat adil itu punya banyak makna gitu. Yang kesemuanya itu saya kira memang harus dipraktekkan dalam pendidikan. Kalimat nanti pada saat nanti la zilla illa zillu, ya, pada hari nanti pada tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan di antaranya imamun adil. Saya kira kalau bahasanya imamun adil di sini itu pemimpin yang apa namanya? Pemimpin adil atau apa namanya? Kalau tadi beberapa sebut adilnya seimbang. Pemimpin yang adil, ya. Nah, jadi kalau adil di sini, imamun adil adalah imam yang lurus gitu. Yang melaksanakan kewajibannya dengan benar. Nggak belok kiri, nggak belok kanan. Adil. Gitu ya. Ya, siap. Bersistem Ya. pemerintahan. Nah, begitu ya. Jadi imamun adil. Jadi yang disebut di sini pemimpin adil itu, dia imam adil yang tidak belok kiri, nggak belok kanan. Dia harus tegakkan lurus. Bukan persoalan timbangan yang menghukum seseorang harus sesuai hukumnya. Tapi begitu kalimatnya imamun adil itu segalanya itu. Ya, tidak hanya pada konsep sebagai seorang hakim memutuskan suatu hal. Mana yang benar, mana yang salah, diperimbangkan. Tapi kenapa kemudian sampai kategorinya pemimpin adil itu? Begitu Allah angkat, begitu imam adil itu angkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Karena tadi begitu imam itu melaksanakan, imamnya adil, benar melaksanakan amanahnya, tidak melenceng kiri melenceng kanan, dia itu udah semua melaksanakan semua berarti. Berarti di dalamnya sudah ada pribadi yang lurus melaksanakan amanah. Pribadi seorang hakim yang memutuskan dengan keadilan. Termasuk memutus kalau misalnya dipinjam istilahnya adilnya dengan konsep Nabi soal pencuri, anak pencuri dipotong juga, melaksanakan itu juga. Termasuk bagaimana kalau seandainya konsep adilnya poligami, istri pertama lebih banyak jajannya, itu dilakukan juga kira-kira. Ya. Jadi kalau seandainya konsep adil itu digunakan benar-benar dalam pendidikan, kalau kita mau elaborasikan dalam konsep pendidikan, harus dilaksanakan dengan benar-benar. Kepala sekolah itu harus visioner gitu. Ya. Kepala sekolah itu harus visioner. Ya. Kepala sekolah itu harus benar memimpinnya. Tidak mencela-mencela. Kemudian seorang kepala sekolah itu harus adil dalam artian proporsional. Gitu. Bagaimana memperlakukan guru senior, bagaimana melakukan guru junior, bagaimana memperlakukan katakanlah misalnya pegawai. Itu bagian dari adil. Itu yang kita pinjam dari konsep poligami itu sebenarnya. Adil juga kan? Jadi kita kaitkan sama poligami lah biar agak-agak panas. Jadi adilnya dengan tadi, tapi juga seorang pemimpin harus juga punya berlaku adilnya seorang hakim. Dia nggak lihat itu, nggak nepotisme itu. Di dalam sekolah begitu juga ya. Seorang pemimpin selain visioner dalam kedisiplinan dan sebagainya dan juga visi misi sekolah, harus dipahami juga sebagai seorang supervisor ya kan. Sekolah kan sebagai supervisor guru ya. Dia juga mesti paham ya pada saat penyusunan kurikulum misalnya gitu ya. Kan itu melibatkan banyak orang. Kurikulum itu tidak ditetapkan oleh wakil kepala sekolah wakil kurikulum semata kan. Mereka harus libatkan guru-guru lain, guru pelajarannya, terus orang tua juga ya. Kemudian komite ya orang tua ya. Kemudian juga para ahli ada juga dilibatkan. Dan itu biasanya harus ditandatangani, tidak ada bentuk notulensinya, harus jelas.
Karena itu diperiksa kalau pada saat akreditasi asesor tuh, akreditasi itu dilihat tuh. Ini pada saat kurikulum ini bagaimana ini? Apakah kemudian penyusunan silabus dan lain sebagainya dilibatkan orang tua, dilibatkan tokoh masyarakat, dilibatkan para ahli, apa dibuat sendiri aja ya? Itu bagian dari kemudian meletakkan dasar seorang kepala sekolah itu adil tadi. Kemudian juga dalam kurikulum misalnya, gimana sih adil itu? Nah ini juga penting nih. Ya sampai sekarang ya, saya sering ditanya gitu ya sebenarnya. Tapi sering ditanya itu, begitu terjadi sama saya juga agak-agak bingung juga jawab. Misalnya gini ya, umumnya sekolah dasar itu mensyaratkan anak-anak itu bisa baca, gitu ya. Malah ada beberapa sekolah itu jadi ujian tes masuknya. Kemudian ada bahkan itu di negeri juga berlaku seperti itu. Itu yang saya bilang itu terjadi pada anak saya. Saya bilang kenapa kok anak-anak sekolah SD, padahal sudah sering ditekankan ya, sudah sering ditekankan. Kami ya beberapa asesor ya, kami kan saya kan kebetulan di asesor di BAN SM ya, sekolah dan madrasah. Tapi kalau di PAUD, saya sering diskusi dengan asesor di BAN PAUD itu. Sebenarnya mereka tuh diberi kewajiban, diberi pengarahan supaya asesor tuh mau lihat ini sekolah ada pemaksaan baca nggak di PAUD. Karena kalau seandainya kemudian ada baca, itu ditemuan tersendiri. Karena PAUD bukan waktunya untuk belajar baca. Tapi pada sisi lain, sekolah PAUD itu orang tua tuh nuntut kan. Oh Pak, kalau anak saya nggak bisa baca di PAUD, di SD nanti nggak diterima Pak. Padahal waktu yang paling ideal dan juga memang menurut kurikulum, baca itu ada pada saat kelas 1 SD. Oke? Tapi pada sisi lain, saya pernah lihat itu kurikulum D. Ya, dulu masih ada pelajaran komputer kelas 2 SD. Bayangkan, bacanya aja masih berantakan sebagian besar. Kemudian disuruh ceritain soal hard drive, hard disk itu apa, kemudian apa namanya, misalnya CPU itu apa kepanjangannya, monitor itu apa. Ini saya bilang kenapa satu sisi sekolahan di pemerintah menegaskan anak-anak itu jangan harus diterima meskipun belum bisa baca pada saat SD. Tapi pelajaran kelas 1, kelas 2-nya tuh menuntut bacaan tuh harus bagus gitu. Beda banget dengan zaman saya misalnya, mungkin dengan teman-teman sebagian masih ngerasain ya. Belajar baca A, B, A itu benar-benar di SD kelas 1. Jadi kalau sekarang itu begitu mau masuk SD kalau belum bisa baca jadi masalah. Dan gurunya jadi protes. Kebetulan sih anak saya bacanya pada saat bisa masuk SD. Kalau belum, kalau ada kemudian guru yang kemudian malah mendiskreditkan yang belum baca, mungkin saya samperin gurunya gitu. Mesti dipertanyakan nih guru nih, PPG-nya di mana atau kuliahnya di mana. Ya. Jadi teman-teman yang guru-guru sekolah dasar, jika kemudian didapati hal demikian, ya itu bersyukur paling hanya 10% aja anak zaman sekarang itu nggak bisa baca. Ya, selebihnya pasti udah bisa baca karena orang tua sendiri karena merasa begitu anaknya PAUD atau TK nggak bisa baca itu kayak, aduh gimana masuk SD-nya ya gitu ya, kayak gitu kira-kira. Nah maksud saya gini kembali tadi ya. Nah adil di sini yang saya bilang sebenarnya kita kadang-kadang nggak menempatkan, nggak proporsional dalam kemudian membuat katakanlah kurikulum atau kemampuan yang harus dimiliki setiap anak. Ya. Bahwasannya anak PAUD adalah bermain. Anak SD juga masih awal-awal kelas bawah juga untuk bermain. Itu kita nggak sadar gitu. Kita pengen push aja murid-murid itu harus bisa begini, harus bisa baca, harus bisa begini dan lain sebagainya. Nah, seharusnya juga, nah di agama kita diajarkan bila adil itu kayak begitu, harus proporsional. Ya antara ya ini saya cuma mau nanya ya gini sama Pak Henry ya. Kalau istri pertama, istri kedua, ketiga jajannya sama nggak Pak kira-kira Pak? Henry nggak ada jajan. Coba yang laki-laki. Sama apa beda nih jajan nih? Atau anak pertama, anak kedua, ketiga sama nggak? Enggak, beda. Ya? Beda kan. Anak pertama, kedua, ketiga. Istri tua, istri muda. Kalau istri muda kan nggak begitu perlu banget ini. Yang penting
bedaknya banyak gitu. Kalau yang perempuan kan nggak, yang pertama nggak perlu bedak gitu. Kira-kira begitu ya. Artinya maksud saya proporsional tuh mesti adil tuh ya proporsional. Ya, jadi bukan persoalan seorang satu, masing-masing satu, ini satu enggak. Sama seperti halnya konsep ini serius ya, nggak main-main. Kedengar ini jangan dianggap bercanda. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagian besar istrinya merelakan Rasulullah SAW lebih banyak di rumah Aisyah. Pernah dengar cerita itu? Ya. Pernah, Pak. Kencang sekali jawabnya itu. Pernah, Pak. Kalau yang itu hafal sekali. Jadi itu kan menunjukkan sebenarnya keadilan yang Rasulullah contohkan. Ya, artinya ya antara kemudian itu karena merasa kemudian tidak dizolimi para istri-istri. Mereka punya kemampuan terbatas dan lain sebagainya, dianggap Aisyah yang paling muda, dan itu pula kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Muda, daya hafalnya ingat. Makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Ummul Mukminin. Karena daya tangkapnya kuat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita kembali kepada konteks dalam pendidikan, jadi kalau bicara soal adil, ya adalah lurus semua. Lurus dan benar. Artinya itu sudah mencakup semuanya. Benar sebagai pemimpin, benar sebagai hakim, benar sebagai orang yang membuat kurikulum, memahami beban kerja. Kalau sebagai seorang pemimpin ya di sekolah, tahu beban kerja gitu. Mana yang beban kerja guru, mana yang tambahan, mana yang harus lembur gitu ya. Kalau dibayarnya lebih harus bagaimana caranya. Di kurikulum begitu juga, mana yang buat anak kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya kira contoh-contoh yang di Islam tadi sudah sangat jelas. Makanya adil itu bisa sangat banyak dalam makna Islam karena memang itu harus dipraktekkan semuanya. Imamun adil, pemimpin yang benar, ya. Hakim adil, hakim yang benar juga itu harus ada dalam pemimpin sekolah semua. Ya, suami yang adil, ya kemudian juga jadi orang tua yang adil terhadap anak 1, 2, 3-nya juga. Itu juga. Jadi adil dalam Islam itu ya sudah mencakup whole package gitu ya. Jadi satu paket yang kemudian harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pemimpin atau sekolah sendiri sebagai institusi yang harus menjunjung tinggi keadilan tersebut. Jadi adil dalam Islam ini bukan berarti sekedar adil timbangannya berat sama-sama sekilo ya. Tapi lebih dari itu artinya ya, ada proporsional, ya ada keseimbangan juga termasuk pasti ya. Dan yang lebih tinggi lagi adalah soal kebenaran dan kelurusan. Ya. Saya kira itu ya yang saya bisa gambarkan bagaimana pendekatan Islam soal usul tarbiyah khususnya di bidang ihsan dan ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu jangan marah ibu-ibu ya. Tadi cuma contoh aja Bu. Mumpung istri saya nggak dengar juga lagi di luar gitu. Poligami diomelin juga. Ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Ya, oke, saya kira kalau nggak ada diskusikan, nah sekali lagi. Mungkin di dalam kelas. Oke, silahkan saja teman-teman catat pertanyaannya, ya kemudian dijawab, ditampilkan di WA grup Usul Tarbiyah biar saya lihat juga jawaban bacaannya ya. Saya kira saya udah kasih semacam gambaran soal adil tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman lebih bisa mengelaborasi lebih dalam, terutama berkaitan dengan praktek-praktek di sekolah ya. Jadi itu sebagai artinya harus menjadi keyakinan bahwasanya apa yang diajarkan Al-Quran, apa yang diajarkan dalam hadis itu sudah sempurna untuk hidup kita karena keduanya adalah pegangan hidup kita. Itu harus menjadi keyakinan. Tinggal PR-nya adalah kita mau belajar apa enggak, mau gali atau tidak. Itu aja sebenarnya. Ya, saya kira Al-Quran dengan segala makna dan kedalamannya bukan karena Al-Quran nggak bisa, karena kita yang kurang belajar. Gitu ya. Kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu benar-benar bisa menjelaskan semuanya. Hanya kita belum menggali. Terima kasih. Silakan yang mau sholat zuhur silakan. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Teman-teman yang lain
Jangan lupa bertanya, ya diskusi, biar jawaban bisa dilihat. Pengen tahu juga saya, teman-teman jawabnya kayak apa, pertanyaannya seperti apa. Terima kasih, mohon diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak dosen. Bagaimana?